Halo, apa kabar? Kiranya Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Kita sungguh bersyukur karena kasih karunia yang begitu besar yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Allah. Kita sungguh bersyukur. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah bagi kita semua. Amin. Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26, dengan judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Demikianlah firman Tuhan. Lord Jesus, promise all His word. He'll give new heaven, He'll give new heaven and new earth to us all. My hope will be fulfilled on the day of Lord. My hope is dwelling in the holy Jerusalem. Glory, glory, oh Father God, Give to me the love of Jesus, He has saved us from the sea of sin. He restored my withered soul. Every time He always was with me. Sometimes even though the road is wrong, there I move forward by faith. He who saw my sin and weakness, Jesus is my Lord, my God. Jesus is my Lord, my God. Kita bersyukur karena Allah senantiasa menyertai kita. Kita percaya karena kita telah diangkat sebagai anak-anaknya, kita yang akan mewarisi kerajaannya yang kekal, tentu akan diberikan segala sesuatu yang kita perlukan ketika kita di bumi ini. Amin. Kita percaya dan kita juga senantiasa tetap berdoa untuk meminta kepada Allah untuk apa yang kita perlukan, dan Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan sebagai anak-anaknya. Amin. Yesus adalah imam besar kerajaan sorga. Sebagai imam besar, dia telah mendamaikan semua dosa kita dengan membawa darahnya sendiri sebagai harga untuk membayar harga dosa, yakni di mana ada tertulis bahwa upah dosa adalah maut dan kehidupan makhluk ada di dalam darahnya. Dengan demikian, dengan Yesus
memberikan darahnya, maka kematian kita karena dosa atau karena upah dosa adalah maut, maka harga dosa telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Ini adalah hukum keselamatan Allah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita membuka firman dari Keluaran pasal 38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan juga kita akan belajar firman dari kitab Keluaran pasal yang ke-27. Nah, Keluaran pasal 38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Membuat mezbah korban bakaran. Ayat pertama, dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Kita telah membaca firman Tuhan mengenai membuat mezbah korban bakaran. Di dalam firman yang telah kita baca, dikatakan bahwa bangsa Israel membuat mezbah korban bakaran, yakni panjang dan lebarnya adalah 5 hasta, di mana 1 hasta sekitar 45 cm. Jadi 5 hasta berarti sekitar 2,25 meter. Dan lebarnya juga sekitar 2,25 meter. Tetapi tingginya adalah 3 hasta atau 11 atau 1,15 meter. Atau 1,15 meter atau tingginya 1,15 meter. Sementara panjang dan lebarnya sekitar 2,25 meter kali 2,25 meter. Ini adalah ukuran dari mezbah korban bakaran. Pada mezbah korban bakaran, mezbah ini terbuat dari kayu penaga dan disalut dengan tembaga. Nah, di dalam mezbah korban bakaran, bangsa Israel akan membawa korban persembahan yang dipersembahkan kepada Allah. Di dalam pada mezbah korban bakaran, ini menyiratkan bahwa kita adalah manusia yang
pada hakikatnya penuh dengan kekurangan. Jika kita melihat kepada firman Allah, ketika kita melihat kepada hukum Taurat yang diberikan Allah, maka kita akan menyadari bahwa kita manusia penuh dengan kekurangan. Ketika hukum Taurat berkata, jangan, maka kita akan melihat kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah manusia yang pada hakikatnya penuh dengan kekurangan. Kita tidak bisa tidak, karena kita memang demikian. Dan ketika kita menyadari bahwa kita memang kurang di hadapan Allah, kita akan bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan cara bagi kita untuk memperdamaikan dosa-dosa kita, sehingga kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Allah itu adalah kudus. Allah itu kudus, sehingga Allah ingin kita juga Allah ingin menjadikan kita anak-anaknya yang kudus. Oleh karena itu, Allah memberikan hukum keselamatan kepada kita agar kita juga bisa menjadi kudus sama seperti Allah adalah kudus. Nah, di dalam mezbah korban bakaran yang telah kita perhatikan, kita bisa melihat bahwa mezbah korban bakaran terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan tembaga. Di dalam masa perjanjian lama, yakni pada masa Musa, mezbah korban bakaran ini akan dipersembahkan korban kepada baik korban bakaran, korban penghapus dosa, korban pendamaian, atau korban penebus salah. Nah, pada mezbah korban bakaran ini telah dikatakan bahwa pada keempat sudutnya haruslah dibuat tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa segala dosa yang dilakukan itu tercatat pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran yang menyiratkan mengenai kitab perbuatan. Segala dosa tercatat pada kitab perbuatan. Nah, ini menyiratkan bahwa Allah adalah penuh dengan keadilan dan kasih. Tetapi kasih Allah
lebih besar dari keadilannya. Karena Allah itu adil, maka Dia tidak membiarkan seorang yang memiliki dosa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Allah itu adalah kudus, seorang yang memiliki dosa tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, karena itu, seorang yang berdosa, jika kita perhatikan di ayat Wahyu pasal ke-20, setelah kitab perbuatan dibuka, maka segala perbuatan akan dihakimi menurut perbuatan tersebut. Dan hukuman dari dosa adalah maut. Dalam hal ini adalah lautan api dan belerang. Nah, untuk itu dikatakan juga bahwa akan dibuka suatu kitab lain, yakni kitab kehidupan. Di dalam kitab kehidupan, nama orang-orang yang kudus yang telah dikuduskan oleh Allah tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi, melalui mezbah korban bakaran, kita bisa melihat bahwa Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa karena mereka penuh dengan kekurangan, mereka pasti akan memiliki kekurangan. Dan oleh karena itu, Allah ingin mengajarkan mereka bahwa mereka seharusnya hanya bersandar kepada kebenaran Allah. Jika ada mezbah korban bakaran, tentu di sana ketika binatang korban dipersembahkan, maka kita bisa melihat bahwa dengan binatang korban telah dibakar di atas mezbah korban bakaran, kita akan menyadari bahwa orang yang telah menanggungkan dosanya kepada binatang korban dan dibakar di atas mezbah korban bakaran tersebut, dia akan menyadari bahwa seharusnya sayalah yang mati karena dosa-dosa saya. Tetapi karena Allah adalah penuh dengan kasih, maka Dia mengizinkan saya untuk menanggungkan dosa saya kepada binatang korban tersebut dan dibakar di atas mezbah korban bakaran. Dengan demikian, maka ketika darah binatang tersebut yang telah dipersembahkan, yang telah disembelih, ketika darah binatang tersebut dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban tersebut, maka dan darah yang selebihnya dicurahkan ke tanah, maka harga dosa telah dibayar lunas. Ini adalah kasih, keadilan, dan kasih Allah. Dan kita yang percaya kepada kebenaran Allah, kita bersyukur bahwa Allah telah menyelamatkan kita dengan cara Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagaimana penumpangan tangan di dalam Perjanjian Lama, dan dengan kematiannya di atas kayu salib, maka segala dosa kita yang telah ditanggungnya ketika Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan dengan kematiannya di atas kayu salib untuk membayar harga dosa, maka segala dosa yang ditanggungnya, yakni segala dosa dunia, maka dengan kematiannya di atas kayu salib, segala dosa kita telah dibayar lunas. Ini adalah pekerjaan keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Dan
dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Nah, dan dengan demikian, karena Dia telah memberikan kita keselamatan yang how begitu abundant the Lord goodness Maka, is. Dia juga akan memberikan kita segala sesuatu yang Oh, kita perlukan. how abundant the Lord goodness is. He brought Israel out of the land of Egypt to lead us. He divided the Red Sea and guided me to cross through it on dry ground. The Lord, my right hand, has done mighty things for them. Oh, how abundant the Lord goodness is. He kept them day right and night and guide them to His way. He taught the priest to build the ark to reach on the Jordan and guide them to cross over on dry ground. He cut off the water that come down from upstream and completely cut off that water flowing down into the Red Sea. The Lord cut off all the sea of human race from the beginning to the end of the world. Oh, how abundant the Lord goodness is. He led His Lord out of the sea, all the world at once. He removed sin from us as far as the east is from the west. He led us into the land of Canaan. Love of Jesus, He has saved us from the sea of sin. He restored my widowed soul. Every time He always was with me. Sometimes even though the road is rough, there I move forward by faith. He who saw my sin and weakness, Jesus is my Lord, my God. Jesus is my Lord, my God. Keluaran pasal yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul mengenai mezbah korban bakaran.
Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa umat manusia pada hakikatnya adalah ditentukan untuk binasa karena dosa-dosa mereka. Dan kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah kudus, sehingga Dia ingin menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sering kita dengar bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu telah dibenarkan hanya semata-mata karena percaya di dalam apa yang Allah telah lakukan kepada umat manusia, bukan oleh perbuatan kita sendiri. Dan memang kita senantiasa penuh dengan kekurangan, namun Allah telah memberikan kita hukum keselamatannya, dan dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan kebangkitan. Tuhan atas orang-orang yang hidup. Kita adalah orang-orang yang diberikan kasih karunia, yang telah diberikan hidup melalui penebusan, melalui pendamaian atas segala dosa kita. Kitab Kejadian pasal yang ke-44 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang yang gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka,
katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ayat ke-6, ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Ayat ke-14. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuanku lah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kami ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Nah, demikianlah firman Tuhan. Sometimes even though the road is wrong, there I move forward by faith. He who saw my sin and weakness, Jesus is my Lord, my God. Jesus is my Lord, my God. Halo, apa kabar? Kiranya Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Tuhan sungguh baik kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa bersukacita dan bersyukur kepadanya. Kasih yang terbesar yang Dia berikan, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal ketiga ayat ke-16, yang berkata bahwa Allah
begitu mengasihi dunia. Dunia di sini adalah kita. Allah sangat mengasihi kita. Karena itu, Dia tidak membiarkan kita binasa, melainkan Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, ketika Yesus datang ke bumi ini sekitar 2000 tahun yang lalu, Dia menggenapi kebenaran Allah sebagaimana tercatat di dalam Matius pasal ketiga ayat ke-15, ketika Dia menyuruh Yohanes untuk membaptiskannya dengan berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran atau menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, segala dosa ditanggungnya, segala dosa diserahkan kepada tubuh Yesus melalui manusia terbesar yang dilahirkan oleh perempuan, yakni wakil dari seluruh umat manusia. Dia adalah keturunan dari imam besar pertama, yaitu Harun. Dia berasal dari rombongan Abia. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merupakan anak dari seorang imam, Zakaria, dan ibunya adalah Elizabeth. Yohanes Pembaptis yang adalah seorang anak dari keturunan Harun, yakni Zakaria dan Elizabeth. Dia adalah seorang hamba Allah yang telah dinubuatkan sebagaimana tercatat, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa dunia. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun dosamu seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan di dalam kitab Yeremia, Tuhan berfirman bahwa dosa tercatat pada tanduk-tanduk mezbah dengan pena besi yang matanya dari intan. Intan merupakan material yang sangat keras, dan jika dosa tercatat pada tanduk-tanduk mezbah dengan pena besi yang matanya dari intan, bagaimanakah dosa bisa dihapuskan atau diperdamaikan? Dengan kekuatan kita tidak bisa. Keselamatan kita telah digenapi hanya oleh kebenaran Allah, yakni baptisan darah Yesus dan kebangkitannya. Dia telah menggenapi kebenaran Allah untuk menyelamatkan kita. Dan kita sungguh bersyukur karena dengan karya kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, terlepas dari pekerjaan kita, dengan percaya kita telah dipersatukan di dalam kematian Yesus, karena dengan Yohanes menanggungkan dosa dunia kepada Yesus,
Dosa kita yang dimana kita lahir sekitar 2000 tahun setelah Yesus dibaptiskan, kita dipersatukan dengan Yesus karena segala dosa kita diserahkan kepada Yesus, dan dengan kematiannya kita telah mati bagi dosa. Demikianlah kita sekarang hidup untuk Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita sungguh bersyukur. Dan ini adalah sukacita kita yang dimana Yesus adalah juru selamat kita, telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kita sungguh-sungguh bersyukur dan layaklah kita untuk senantiasa memuji Tuhan karena kebaikannya yang Dia berikan kepada kita. Nah, marilah kita hendak untuk selalu merenungkan akan betapa hebat, betapa besar kasih Allah kepada kita, di mana Dia telah memberikan, Dia telah menebus kita, Dia telah menyelamatkan kita. Kita yang pada awalnya ditentukan untuk binasa karena dosa-dosa kita. Baik dosa yang ada di hati kita, sebagaimana tercatat di dalam Markus 7, yang berkata, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, perzinahan, keserakahan, dan segala jenis dosa, segala jenis kejahatan. Dan juga di dalam Mazmur 51 ayat 4, Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini adalah pengakuan kita kepada Tuhan, sebagaimana pengakuan Daud yang mengenal diri bahwa dia adalah orang yang sejak dalam kandungan dikandung dalam dosa. Namun, baik dosa yang di hati kita dan juga pelanggaran kita karena kekurangan kita, Tuhan telah membasuh dosa kita di Sungai Yordan ketika Dia dibaptis di dalam bentuk penumpangan tangan oleh Yohanes Pembaptis. Itu adalah cara untuk menggenapi kebenaran Allah sebagaimana tercatat di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Karena aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya terdapat kebenaran Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, di dalam Injil terdapat kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang digenapi melalui baptisan Yesus untuk menanggung dosa atau air. Sebagaimana tercatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Ketika Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa setiap orang haruslah dilahirkan dari air dan roh untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus dibaptiskan atau air. Kemudian juga di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat ke-21 berkata, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan
Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Inilah air dan dengan darah, yakni dengan kematian Yesus di atas kayu salib untuk menggenapi kebenaran Allah. Setelah dia dibaptiskan, dia mencurahkan darahnya. Sebagaimana tercatat di dalam firman Tuhan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Segala dosa dunia ditanggungkan oleh Yohanes Pembaptis sekaligus kepada tubuh Yesus, dan Yesus hanya mati sekali saja karena segala dosa sekaligus ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga kita bebas dari dosa dan bisa hidup untuk kemuliaan Allah. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Tuhan kebangkitan. Dan dia naik ke sorga. Dia sekarang menjadi imam besar di dalam kerajaan sorga. Yang dia adalah pengantara kita. Betapa Allah sungguh mengasihi kita sehingga dia memberikan kita keselamatan dari kasih-Nya. Dia adalah Allah yang adil. Dia tidak membiarkan orang yang berdosa memasuki kerajaan-Nya karena dia adalah adil. Dia tidak bisa membuat dosa tanpa hukuman, tetapi dia menanggungkan dosa kepada anak-Nya untuk membuat kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan judul berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat ke-13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Demikianlah kasih Allah yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita sehingga kita bisa senantiasa mengucap syukur kepadanya. Mari